Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi ini kejadian sekitar tahun 2021, waktu pandemi lagi parah-parahnya, dan banyak orang pindah kerja atau cari tempat tinggal yang lebih murah. Teman gue, namanya Dika, baru pindah ke kota karena dapat kerjaan baru. Budgetnya mepet, jadi dia cari kosan yang murah tapi masih layak. Nah, dia nemu satu kosan yang harganya hampir setengah dari kos-kosan lain di daerah situ. Bangunannya 3 lantai, catnya agak kusam tapi gak terlihat terbengkalai. Yang aneh, waktu dia survei, kamar-kamarnya kosong semua. Padahal lokasinya strategis banget, dekat kampus dan pusat kota. Pemilik kosannya seorang ibu sekitar umur 50-an. Ramah, terlalu ramah malah. Senyumnya nggak pernah lepas. Biasanya cepat penuh, katanya waktu Dika nanya kenapa banyak kamar kosong. Cuma lagi sepi aja. Dika gak terlalu mikir jauh. Yang penting murah dan bisa langsung ditempati. Dia ambil kamar di lantai 2, paling ujung, nomor 208. Kamar itu biasa aja. Ukuran standar, lemari kayu, kasur busa, satu jendela menghadap gang kecil di samping bangunan. Malam pertama nggak ada yang aneh, cuma suasana agak sepi. Terlalu sepi malah. Biasanya kosan walau sepi tetap ada suara orang mandi, pintu kebuka, langkah kaki, atau minimal suara TV dari kamar lain. Tapi di sini sunyi banget. Dika sempat buka pintu kamar dan nengok ke lorong. Lampu lorong nyala redup, semua pintu tertutup. Nggak ada suara apa-apa. Dia pikir mungkin memang belum banyak penghuni. Sekitar jam 1 malam, Dika kebangun karena suara benda jatuh. Kayak lemari digeser atau kursi diseret pelan di atas lantai. Suaranya dari atas, berarti lantai 3. Dia duduk di kasur, dengerin. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Kali ini seperti langkah kaki cepat dari satu ujung ke ujung lain. Dika buka HP, cek jam. 1:17. Dia kirim chat ke gue waktu itu. Cuma nulis, "Kos gue ada yang lari-lari jam segini." Gue jawab santai, "Ya mungkin anak kos begadang." Tapi Dika balas, "Ini suaranya berat banget, kayak orang dewasa lari tanpa sendal." Besok paginya dia tanya ke ibu kos. Ibu itu cuma senyum kecil. "Oh, itu mungkin suara kayu. Bangunan lama memang suka bunyi." Jawabannya simpel, terlalu simpel. Dika terima aja. Sampai malam kedua, kejadian lebih jelas. Jam hampir 2 pagi, suara langkah itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan cuma di atas, di lorong, persis di depan pintu kamarnya. Pelan, tap, 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 berhenti tepat di depan pintu 208. Dika bisa lihat bayangan samar di bawah celah pintu, kayak ada orang berdiri di situ. Dia nahan nafas. Bayangan itu gak bergerak beberapa detik, lalu pelan-pelan menjauh. Besoknya Dika coba cek lantai 3. Semua kamar kosong, bahkan berdebu, gak ada tanda-tanda ada penghuni. Dia mulai ngerasa gak nyaman. Tapi karena udah bayar sebulan, dia pikir tahan dulu aja. Sampai satu sore dia nemu sesuatu yang bikin suasana makin aneh. Di dalam lemari kayunya, di sudut paling belakang, ada tulisan kecil pakai spidol hitam. "Jangan buka pintu jam 2. Tulisan itu samar, kayak sudah lama. Dika yakin itu bukan tulisannya. Dan sejak malam itu, jam 2 pagi jadi waktu yang dia takutin. Karena tepat jam 2, suara itu selalu datang lagi. Bukan cuma langkah, tapi seperti seseorang mencoba gagang pintunya pelan-pelan. Setelah Dika nemu tulisan "Jangan buka pintu jam 2" di dalam lemari, dia mulai kepikiran terus. Awalnya dia coba logis, mungkin bekas penghuni lama yang iseng, mungkin cuma prank. Tapi masalahnya, tulisan itu ada di bagian paling belakang lemari, di sisi yang gak mungkin kelihatan kalau lemari gak digeser. Dan lemari itu berat banget. Artinya, orang yang nulis pasti sengaja geser lemari dulu. Malam itu Dika sengaja nggak tidur cepat.
Dia duduk di kasur sambil nyalain lampu kamar terang-terang. Jam di HP pelan-pelan mendekati angka 2. 0152, 0157. Jantungnya mulai nggak enak. Bukan karena percaya sepenuhnya sama tulisan itu, tapi karena 2 malam sebelumnya, suara itu selalu muncul di jam yang hampir sama. Tepat jam 2, suara itu datang lagi. Bukan dari atas dulu seperti biasanya, tapi langsung dari lorong. Langkah pelan, berat, tap, tap, tap. Dika bisa dengar jelas karena lorong di lantai 2 memang sempit dan sunyi banget. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar 208. Sunyi beberapa detik, lalu terdengar suara gagang pintu ditekan perlahan. Klik, klik. Nggak kasar, nggak digedor, cuma ditekan seperti orang yang penasaran. Dika berdiri pelan mendekati pintu. Ada dorongan aneh dalam dirinya buat buka, kayak rasa penasaran yang dipancing. Di detik itu, dia baru sadar satu hal. Sejak pindah ke kosan itu, emosinya gampang berubah. Kadang tanpa sebab dia merasa gelisah, kadang marah sendiri, kadang pengen keluar kamar tengah malam tanpa alasan. Seolah-olah ada sesuatu yang pelan-pelan menarik kesadarannya. Tangan Dika sempat hampir menyentuh gagang pintu dari dalam, tapi dia ingat tulisan di lemari itu, "Jangan buka pintu jam 2." Dia mundur pelan, langkah di luar masih ada. Kali ini bukan cuma satu arah, seperti mondar-mandir di depan kamarnya. Sekitar 1 menit kemudian, suara itu menjauh, pelan, lalu hilang. Besok paginya Dika turun lebih awal dari biasanya. Dia sengaja nongkrong di teras kos sambil pura-pura main HP, nunggu kalau ada penghuni lain keluar kamar. Tapi sampai jam 9 pagi, gak ada satupun orang yang turun dari lantai 2 atau 3. Cuma dia. Akhirnya dia nanya lagi ke ibu kos. Kali ini lebih detail. "Bu, penghuni lantai 2 sama 3 emang lagi kosong semua ya?" Ibu itu senyum seperti biasa. "Iya, lagi belum ada yang masuk." Dika lanjut. "Kalau kamar 208 sebelumnya siapa yang tinggal?" Senyumnya nggak hilang tapi matanya sedikit berubah. "Oh, dulu ada anak kuliahan, cuma nggak betah. Katanya sering mimpi buruk." Jawaban yang terlalu cepat. Siangnya Dika ketemu tukang galon yang biasa nganter air ke kosan itu. Iseng dia nanya, "Mas, di sini biasanya banyak penghuni ya?" Tukang galon itu ketawa kecil, tapi bukan ketawa santai. "Dulu iya, sekarang sih paling bertahan sebulan 2 bulan." Dika langsung nanya kenapa. Tukang galon itu cuma jawab pelan, "Kamar ujung lantai 2 sama kamar pojok lantai 3 biasanya yang duluan kosong." Kamar ujung lantai 2, itu kamar 208. Malam ketiga Dika nekat pasang kamera HP buat rekam dari dalam kamar menghadap pintu. Dia pengen bukti. Jam 2 suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, ada bayangan lewat di bawah pintu. Kamera merekam semuanya. Gagang pintu bergerak pelan. Klik, klik, lalu berhenti. Dika nahan nafas sampai suara itu menjauh. Paginya dia langsung buka rekaman, dan di situ darahnya langsung dingin. Di video memang terdengar suara langkah dan gagang ditekan, tapi bayangan di bawah pintu bukan cuma satu, ada 2 bentuk. Satu lebih tinggi, satu lebih kecil. Dan yang kecil itu seperti berdiri tepat di depan pintu beberapa detik lebih lama. Dika yakin semalam cuma dengar 1 langkah berat, gak ada suara kecil seperti anak-anak. Dan yang bikin lebih aneh, di detik terakhir sebelum bayangan itu menjauh, kamera menangkap suara sangat pelan. Bukan langkah, tapi seperti bisikan. Satu kalimat yang hampir nggak kedengeran. "Bukain." Setelah Dika lihat rekaman 2 bayangan itu, dia nggak bisa lagi nganggap semuanya cuma sugesti. Yang bikin kepalanya muter bukan cuma soal ada 2 bentuk di bawah pintu, tapi suara bisikan itu. Diulang berkali-kali tetap sama. Pelan banget, hampir tenggelam sama suara langkah. Tapi jelas ada satu kata, "Bukain." Bukan ada marah, bukan teriak, lebih kayak permintaan. Siangnya Dika sengaja izin setengah hari dari kantor. Dia mau cari tahu soal penghuni lama kamar 208. Dia mulai dari tukang galon yang kemarin sempat kasih kode. Setelah dikasih rokok, tukang galon itu akhirnya cerita lebih terbuka. Katanya sekitar 6 bulan lalu ada mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di kamar itu. Namanya Aldi. Anak rantau, pendiam, awalnya biasa aja. Tapi sekitar 2 minggu sebelum pindah, Aldi sering kelihatan kayak kurang tidur. Matanya cekung. Beberapa kali turun jam 3 pagi cuma buat duduk di tangga kos, bengong. Tukang galon pernah nanya, "Kenapa mas?"
Aldi cuma jawab, ada yang ngetok tiap jam 2. Waktu itu orang-orang mikir dia cuma stres skripsi. Sampai satu malam, Aldi kedengaran teriak dari kamarnya. Tetangga sebelah kamar bilang suara teriaknya kayak orang kaget banget. Besok paginya, Aldi langsung pindah. Gak pamit ke siapa-siapa kecuali ibu kos. Dan sejak itu, kamar 208 selalu cepat kosong lagi setiap ada yang masuk. Dika makin gak enak waktu dengar satu detail tambahan. Kata tukang galon, sebelum Aldi, kamar itu pernah ditempati pasangan suami istri muda. Mereka cuma bertahan 2 minggu. Alasannya gak jelas. Tapi malam terakhir mereka tinggal, ada ambulans datang. Istrinya pingsan di lorong lantai 2 tepat depan kamar 208. Katanya lihat anak kecil berdiri depan pintu kamar mereka jam 2 malam. Anak kecil. Dika langsung ke warung depan gang kosan. Biasanya warung itu jadi tempat gosip kecil-kecilan. Pemilik warungnya ibu-ibu tua yang sudah lama tinggal di situ. Waktu Dika sebut nomor kamar 208, ibu itu langsung diam sebentar sebelum jawab. Kamar ujung itu dulu beda. Dika tanya beda gimana? Ibu itu bilang dulu sebelum direnovasi, kamar itu menyatu sama satu kamar kecil di sebelahnya. Kayak kamar tambahan, mungkin buat gudang. Tapi setelah ada kejadian lama banget, bagian itu ditutup dan dijadikan lemari permanen. Lemari. Dika langsung ingat tulisan di belakang lemari kayunya. Jangan buka pintu jam 2. Malamnya dia gak bisa tenang. Kepalanya penuh potongan cerita. Bayangan 2 bentuk di video. Anak kecil yang disebut-sebut. Kamar tambahan yang ditutup. Tepat jam 1.58, suasana di lorong sudah sunyi total. Lampu lorong redup seperti biasa. Dika berdiri di tengah kamar, memandang lemari kayu itu. Entah kenapa malam itu perhatiannya bukan cuma ke pintu utama, tapi ke lemari tayu. Jam 2, suara langkah datang lagi. Tap, 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 berhenti di depan kamar. Gagang pintu ditekan. Klik, klik. Tapi kali ini ada suara lain, seperti kuku kecil menggaruk pelan di permukaan kayu. Bukan dari pintu utama, dari dalam lemari. Dika membeku. Suara itu halus, tapi jelas. Garuk, garuk. Seperti ada sesuatu di balik dinding lemari mencoba keluar. Tiba-tiba terdengar ketukan kecil, bukan di pintu kamar, tapi di dalam lemari. Tok, 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 3 kali. Dan bersamaan dengan itu, suara bisikan yang kemarin cuma terekam samar, sekarang terdengar lebih jelas, walau tetap pelan. Bukain pintunya. Dika sadar satu hal yang bikin darahnya turun ke kaki. Mungkin selama ini yang diketuk bukan cuma pintu kamarnya, tapi pintu lain yang sudah ditutup lama. Tangannya gemetar waktu dia melangkah mendekati lemari. Suara garukan itu berhenti. Sunyi beberapa detik. Lalu terdengar suara kecil seperti anak tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa yang tahu sesuatu. Dan di detik itu, gagang pintu kamar utama berhenti bergerak. Seolah-olah yang di luar berhenti, karena yang di dalam sudah mulai bergerak. Malam itu, Dika berdiri tepat di depan lemari. Jantungnya berdegup gak karuan. Suara dari dalam lemari tadi sudah berhenti. Tapi, suasana kamar berubah. Udara terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti ruangan yang lama gak dibuka. Sementara di luar kamar, lorong kembali sunyi. Gak ada lagi langkah kaki. Gak ada lagi gagang pintu ditekan. Seolah-olah yang di luar sudah gak perlu mencoba masuk, karena yang di dalam sudah mulai bangun. Dika tarik napas panjang. Logikanya bilang, jangan macam-macam. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut. Dia pegang sisi lemari dan coba dorong pelan. Berat. Lemari itu memang bukan model ringan. Tapi anehnya malam itu, waktu dia dorong sedikit lebih keras, lemari itu bergeser beberapa senti lebih mudah dari yang dia kira. Kayu berdecit pelan. Di belakangnya, bukan cuma tembok polos, seperti yang seharusnya ada. Ada bekas garis persegi di dinding, seperti bekas pintu yang pernah ditutup permanen. Garis itu jelas, bahkan catnya sedikit beda warna. Seolah pernah ada kusen di situ, lalu ditutup pakai papan dan diplester. Dika mendekat, menyentuh bagian tengahnya. Dinding itu terdengar lebih kosong ketika diketuk pelan. Tok, tok, tok. Bunyinya beda dari bagian lain, lebih beronggah. Dan tepat saat jari Dika menyentuh bagian tengah itu, terdengar ketukan balasan dari sisi lain. Pelan. Tok, 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 3 kali. Dika mundur spontan. Nafasnya mulai gak teratur. Ketukan itu bukan dari lorong,
bukan dari atas, tapi dari balik tembok itu. Seolah-olah memang ada ruang di sana. Ruang yang seharusnya sudah gak ada. Dia ambil HP dan nyalakan senter, menyinari celah kecil di pinggir plesteran yang sudah retak. Dari celah itu, ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri, seperti bekas kertas dinding lama yang sobek. Dan di balik sobekan itu, ada warna lebih gelap. Bukan sekedar tembok, seperti ruang kosong kecil. Suara garukan muncul lagi. Kali ini jelas dari balik dinding. Garuk, garuk, pelan tapi konsisten. Dika refleks mundur sampai hampir menabrak kasur. Lalu, suara itu berhenti mendadak. Diganti bisikan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bukain! Bukan dari luar, bukan dari bawah pintu, tapi dari balik dinding itu. Dika nggak kuat lagi. Dia langsung geser lemari kembali ke posisi semula dan mundur ke kasur. Malam itu, dia gak tidur sama sekali. Jam 2 lewat, jam 3, sampai akhirnya suara apapun hilang menjelang subuh. Paginya, dia langsung turun dan nemuin ibu kos. Kali ini gak pakai basa-basi. "Bu, di balik lemari kamar 208 itu ada bekas pintu ya?" Ibu kos terdiam lebih lama dari biasanya. Senyumnya gak langsung muncul. "Renovasi lama itu," jawabnya singkat. "Dulu kamar itu nyambung sama ruangan lain kan?" Dika lanjut. Ibu kos menghela napas kecil. "Dulu memang ada ruang kecil, tapi sudah ditutup, sudah lama." "Kenapa ditutup?" Jawabannya bikin suasana makin gak enak. Karena ada kejadian. Ibu kos gak mau detail, tapi setelah didesak, dia akhirnya cerita sedikit. Bertahun-tahun lalu sebelum kosan itu ramai, ruangan kecil di sebelah kamar 208 itu pernah dipakai pasangan muda yang punya anak kecil. Anak itu sering dikunci di ruang kecil itu kalau rewel. Suatu malam, terjadi kebakaran kecil karena lilin yang dibiarkan menyala. Api memang cepat padam, tapi anak itu gak selamat. Sejak itu, ruangan kecil itu ditutup dan digabungkan ke kamar 208 sebagai bagian lemari. Dika langsung mual. Jam 2 pagi, anak kecil ketukan dari balik dinding. Malam berikutnya, dia gak berani matiin lampu sama sekali. Tapi rasa penasaran itu belum selesai. Tepat jam 2, suara langkah di lorong muncul lagi. Kali ini lebih pelan, seperti tidak terburu-buru. Lalu berhenti di depan pintunya. Sunyi beberapa detik. Dan kemudian, suara berbeda. Bukan lagi gagang pintu ditekan, tapi seperti ada sesuatu yang bersandar pelan di sisi dinding tempat lemari itu berada. Dinding bergetar tipis. Bisikan itu terdengar lagi. "Aku di sini." Dika sadar satu hal yang bikin tenggorokannya kering. Mungkin yang selama ini mengetuk bukan ingin masuk dari luar, tapi ingin keluar dari dalam. Dan kalau lemari itu benar-benar menutup pintu lama, berarti selama ini kamar 208 bukan cuma kamar biasa, tapi kamar yang berdiri tepat di depan sesuatu yang sengaja dikurung. Setelah tahu cerita soal ruangan kecil yang pernah kebakaran dan anak yang meninggal di dalamnya, Dika sebenarnya sudah punya cukup alasan untuk pindah. Tapi justru karena itu, kepalanya makin gak tenang. Dia tipe orang yang kalau belum lihat sendiri, belum puas. Malam-malam berikutnya dia gak bisa fokus kerja. Jam 2 selalu jadi jam yang ditunggu sekaligus ditakuti. Dan setiap malam, pola itu sama. Langkah di lorong, berhenti di depan kamar, lalu getaran halus di dinding lemari. Seolah-olah dua sisi mencoba saling terhubung, yang di luar dan yang di dalam. Akhirnya Dika memutuskan sesuatu yang mungkin harusnya gak dia lakukan. Dia beli obeng dan palu kecil. Bukan buat bongkar total, cuma buat cek apakah benar ada ruang kosong di balik tembok itu. Siangnya, saat lorong benar-benar sunyi dan ibu kos lagi keluar, dia geser lemari lagi. Kali ini lebih jauh. Debu jatuh dari atas. Garis bekas pintu itu makin jelas terlihat. Dia ketuk pelan bagian tengah plesteran. Bunyi kopongnya beda jauh dibanding dinding lain. Tangan Dika gemetar waktu ujung obeng mulai dia tekan ke bagian retakan kecil di pojok bawah. Plesteran itu ternyata rapuh. Sedikit ditekan, langsung rontok. Lubang kecil terbuka, cukup untuk masukin ujung senter HP. Begitu cahaya masuk, Dika langsung ngerasa mapasnya berat. Di balik dinding itu, memang ada ruang sempit. Bukan besar, lebih seperti kamar kecil tanpa jendela.
Dindingnya gosong samar di bagian atas, seperti bekas api lama. Lantainya berdebu tebal, dan di sudut ruangan itu ada sesuatu kecil tergeletak. Dika mendekatkan cahaya. Itu boneka kain, setengah hangus. Matanya satu hilang, badannya hitam sebagian. Jantungnya seperti berhenti sebentar. Tiba-tiba, dari dalam lubang itu terdengar suara napas pelan. Bukan suara angin, bukan gema, tapi seperti seseorang berdiri sangat dekat dari sisi lain dan menarik napas pelan. Dika refleks mundur sampai jatuh duduk. Lubang kecil itu tetap terbuka. Sunyi beberapa detik, lalu terdengar suara yang sudah dia kenal. Pelan, hampir lembut. "Buka pintunya." Dan saat itu juga, dari lorong terdengar langkah cepat. Bukan satu, seperti dua orang berlari kecil mendekati kamar 208. Gagang pintu diguncang keras untuk pertama kalinya sejak dia tinggal di sana. Bukan ditekan pelan lagi, tapi diguncang. Klik, klik, klik. Dika berdiri panik. Dia sadar satu hal yang bikin kepalanya kosong. Mungkin selama ini yang di luar bukan cuma bayangan kosong. Mungkin yang di luar itu penjaga, dan yang di dalam mulai aktif karena dindingnya sudah dilukai. Getaran di dinding makin terasa. Plesteran yang sudah retak mulai jatuh sedikit demi sedikit. Lubang kecil itu membesar beberapa senti. Dari celah itu, sesuatu bergerak. Bukan jelas bentuknya, tapi cukup untuk bikin Dika yakin ada yang berdiri sangat dekat di baliknya. Suara di lorong tiba-tiba berhenti, sunyi total. Lalu terdengar suara kecil seperti tawa anak. Bukan keras, tapi dekat, sangat dekat. Bukan dari lorong, dari dalam dinding. Dika langsung dorong lemari kembali ke posisi semula dengan sisa tenaga yang ada. Dia gak peduli lemari itu miring sedikit atau catnya terkelupas. Dia cuma ingin menutup kembali lubang itu. Begitu lemari menutup penuh, suara tawa itu berhenti mendadak. Malam itu, tepat jam 2, gak ada langkah di lorong. Gak ada gagang pintu ditekan. Tapi dari balik lemari, terdengar suara pelan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Bukan cuma bisikan, bukan cuma ketukan, tapi satu kalimat lengkap. "Aku sendirian di sini." Dan untuk pertama kalinya, Dika sadar, mungkin yang terkurung di balik dinding itu bukan cuma ingin keluar, tapi sudah terlalu lama ditinggalkan. Setelah Dika nekat bikin lubang kecil di dinding dan lihat boneka hangus itu, suasana kamar 208 berubah total. Bukan makin ramai dengan suara, justru makin sunyi. 2 malam berikutnya gak ada langkah di lorong, gak ada gagang pintu ditekan. Jam 2 lewat begitu saja tanpa gangguan dari luar. Tapi justru itu yang bikin Dika makin gak nyaman. Karena sekarang suara itu hanya datang dari satu arah, dari balik lemari. Setiap menjelang jam 2, suhu kamar terasa turun pelan. Lemari kayu itu kadang bergetar halus seperti ada sesuatu bersandar di sisi lain. Dan bisikan yang dulu hanya satu kata, sekarang jadi kalimat pendek. Gelap, dingin, atau jangan tutup lagi. Suaranya tetap seperti anak kecil, tapi ada nada lain di bawahnya. Nada yang bukan sekedar minta tolong. Dika akhirnya gak tahan dan mutusin buat gak sendirian. Dia minta temennya, Rian, nginep 1 malam. Awalnya Rian ngetawain, "Lo kebanyakan nonton horor," katanya. Tapi karena Dika kelihatan serius banget, Rian setuju. Malam itu mereka sengaja gak matiin lampu, duduk di kasur sambil pura-pura santai nonton video di HP. Dika gak cerita semua detail soal lubang di dinding. Dia cuma bilang ada suara aneh tiap jam 2. Jam 1.59, Rian masih ngomong santai. "Bentar lagi jam 2 ya, kita lihat." Nada suaranya masih bercanda. Tapi tepat jam 2, ekspresi Rian berubah. Dia berhenti ngomong. Kepalanya miring sedikit, seperti lagi fokus dengar sesuatu. "Lo denger gak?" bisiknya. Dika cuma angguk pelan. Suara itu bukan dari lorong, bukan juga dari atas, tapi dari lemari. Ada suara seperti gesekan kain di lantai, pelan, lalu ketukan kecil 3 kali. Tok, tok, tok. Rian langsung berdiri mendekati lemari. "Dari sini," katanya pelan. Dan tepat saat Rian berdiri di depan lemari, terdengar suara lain yang bikin Dika sadar ada yang beda malam itu. Dari lorong muncul langkah lagi, tapi kali ini bukan mendekati pintu. Langkah itu berhenti tepat di sisi luar dinding tempat lemari berada,
Seolah-olah ada sesuatu berdiri di lorong persis di balik tembok yang sama. Rian langsung mundur. "Ada orang di luar?" tanyanya. Dika tahu ini bukan orang. Suara dari dalam lemari makin jelas. "Buka." Lalu dari lorong terdengar suara berat, dalam, hampir seperti geraman rendah. Bukan bahasa, tapi seperti peringatan. Dua sumber suara itu seperti saling menahan. Dan di detik itu, Dika sadar mungkin selama ini yang di lorong bukan mau masuk, tapi menjaga agar yang di dalam tetap di sana. Dua bayangan di video rekaman dulu, satu besar, satu kecil. Mungkin bukan dua makhluk yang sama sisi, tapi dua sisi yang berlawanan. Malam itu gak ada yang berani menyentuh lemari. Rian akhirnya bilang, "Ini gak normal, lo harus pindah." Tapi sebelum pindah, Dika merasa harus tahu satu hal lagi. Kenapa ibu kos kelihatan selalu tenang tiap ada penghuni pindah sebelum sebulan? Besoknya Dika nekat datang ke rumah pribadi ibu kos yang ada di belakang bangunan. Dia gak muter-muter lagi. "Bu, di balik kamar 208 itu bukan cuma bekas ruangan ya?" Ibu kos terdiam lama. Kali ini senyumnya gak muncul sama sekali. Akhirnya dia duduk dan mulai cerita. Setelah kebakaran dulu, memang ruangan kecil itu ditutup. Tapi bukan cuma karena trauma. Waktu renovasi, tukang yang bongkar sisa dinding sempat bilang merasa seperti ada yang berdiri di pojok ruangan itu walau kosong. Dua tukang berhenti kerja karena mimpi buruk berulang. Sejak itu, ibu kos memilih menutup permanen ruangan itu tanpa benar-benar membersihkan isinya. Boneka, sisa perabot kecil, semua dibiarkan di dalam. "Saya pikir kalau ditutup selesai," katanya pelan. Dika langsung tanya satu hal yang mengganjal. "Bu, kenapa tiap jam 2?" Ibu kos menghela nafas panjang. "Karena itu jam kebakarannya dulu mulai besar." Suasana jadi berat. "Tapi yang di lorong itu apa, Bu?" Ibu kos diam lebih lama kali ini, lalu jawab pelan. "Dulu ada orang tua yang sering jaga malam. Sejak kejadian itu, beliau bilang sering lihat anak kecil berdiri di depan kamar. Katanya ada yang lain yang ikut berdiri di belakangnya." Dika keluar dari rumah itu dengan kepala penuh pertanyaan. Kalau memang ada sesuatu yang menjaga agar yang di dalam tetap terkunci, apa yang terjadi kalau dinding itu benar-benar dibuka? Dan lebih parah lagi, lubang kecil yang dia buat semalam sudah jadi celah. Malam itu, sebelum jam 2 tiba, lemari di kamar 208 mulai bergetar lebih keras dari biasanya. Bukan cuma gesekan halus, tapi seperti ada yang mendorong dari sisi lain. Dan dari lorong, untuk pertama kalinya, terdengar suara berat itu berbicara. Pelan, dalam, jangan. Sejak ibu kos akhirnya cerita soal kebakaran dan ruangan yang sengaja ditutup tanpa benar-benar dibersihkan, Dika sadar satu hal. Lemari itu bukan sekadar perabot. Itu penutup. Dan lubang kecil yang dia buat dengan obeng kemarin mungkin sudah jadi celah yang gak seharusnya ada. 2 malam setelah Rian nginep, getaran di dinding makin terasa bahkan sebelum jam 2. Kadang jam 11 malam sudah ada bunyi halus seperti kuku menggesek kayu dari balik lemari. Kadang terdengar seperti kain diseret di lantai sempit. Tapi yang paling bikin tekanan di dada Dika adalah perubahan di lorong. Kalau dulu langkah berat itu datang tepat jam 2, sekarang kadang muncul lebih awal, seperti patroli. Tap, tap, berhenti di depan kamar, sunyi, lalu menjauh, seolah memastikan pintu itu tetap tertutup. Dika makin yakin 2 bayangan di rekaman itu bukan satu tim. Yang kecil di balik dinding, yang besar di lorong. Satu ingin keluar, satu menjaga. Malam ketiga setelah lubang dibuat, kejadian yang bikin Dika sadar semuanya sudah lewat batas, terjadi lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan 1.41 ketika lemari itu bergerak sendiri. Bukan bergetar lagi, tapi bergeser beberapa mili dari posisi semula. Kayu berdecit pelan. Dika yang lagi duduk di kasur langsung berdiri. Gak ada angin, gak ada getaran lain. Lemari itu seperti didorong dari sisi dalam. Lalu terdengar suara retakan halus. Plester di balik lemari runtuh sedikit lagi. Debu keluar dari bawah celah. Dan dari balik dinding itu terdengar suara napas kecil. Lebih jelas dari sebelumnya. "Aku, keluar ya." Detik itu juga dari lorong terdengar langkah cepat mendekat. Kali ini bukan pelan lagi, seperti seseorang berlari. Gagang pintu diguncang keras sampai daun pintu bergetar. Bukan untuk masuk, tapi seperti memperingatkan. Suara berat itu terdengar lagi, lebih jelas. "Jangan buka." Dika berdiri di tengah kamar, kepalanya penuh suara.
Di satu sisi, suara kecil itu terdengar seperti minta tolong. Di sisi lain, suara dari lorong terdengar seperti peringatan. Dan justru itu yang bikin situasinya makin kacau. Kalau yang di dalam memang korban, kenapa harus ditahan? Tapi kalau yang di lorong penjaga, kenapa suaranya terasa lebih mengancam daripada melindungi? Lemari itu tiba-tiba terdorong 1 senti lagi. Retakan plester membesar. Dari celah itu jari kecil muncul sebentar lalu menghilang lagi. Bukan jelas bentuknya, tapi cukup untuk bikin darah Dika seperti turun ke kaki. Dika sadar satu hal yang mengerikan. Mungkin selama ini bukan cuma ruangan kecil itu yang dikunci, tapi sesuatu yang lain juga ikut terperangkap di dalamnya. Sesuatu yang mungkin gak ikut terbakar. Sesuatu yang mungkin bangun setelah bertahun-tahun. Jam belum menunjukkan 2, tapi suasana sudah seperti puncaknya. Suara dari balik dinding berubah jadi tangisan pelan. Gelap, aku takut. Tangisan itu terdengar tulus. Tapi di sela tangisan itu ada nada lain, seperti gema yang lebih berat mengikuti setiap kata. Langkah di lorong berhenti tepat di depan pintu. Kali ini gak ada guncangan, gak ada ketukan, hanya keheningan yang tegang. Lalu, tepat jam 2, lampu kamar Dika mati sendiri. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, lemari terdorong lagi sedikit. Retakan makin keras, dan untuk pertama kalinya, suara kecil itu berubah nada. Dari tangisan menjadi bisikan pelan yang lebih dingin. Kalau gak dibuka, aku ambil tempatmu. Di saat yang sama, dari lorong terdengar suara berat itu lebih dekat dari sebelumnya. Bukan lagi dari luar pintu, tapi seperti tepat di balik daun pintu, sejajar dengan posisi Dika berdiri. Dika sadar dia cuma punya 2 pilihan. Biarkan lemari itu terus retak sampai sesuatu benar-benar keluar, atau melakukan sesuatu yang mungkin menutupnya selamanya. Dan di detik itu, retakan di dinding pecah sedikit lebih besar, cukup untuk memperlihatkan mata kecil dari balik celah gelap itu. Mata yang bukan sepenuhnya seperti anak kecil. Lampu kamar mati total. Gelapnya bukan gelap biasa. Kayak cahaya benar-benar ditarik keluar dari ruangan itu. Dika berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya refleks nyalain senter HP. Cahaya kecil itu cukup buat nunjukin keadaan yang bikin nafasnya tercekat. Lemari sudah bergeser hampir 5 senti dari posisi awal. Retakan di dinding melebar. Lubang yang dulu cuma sebesar ujung obeng, sekarang sudah cukup untuk terlihat jelas ke dalam. Dan mata itu masih ada di sana. Tapi bukan lagi sekilas. Kali ini jelas. Mata kecil, tinggi posisinya gak sampai setengah dinding. Seperti anak kecil berdiri sangat dekat di balik tembok. Tapi sorotnya bukan polos. Tatapannya terlalu fokus, terlalu sadar. Aku keluar ya. Suaranya terdengar lagi. Kali ini lebih stabil. Gak seperti tangisan, lebih seperti izin formal. Dari lorong terdengar suara berat itu lagi. Jangan. Satu kata, dalam, tegas. Dika berdiri di antara 2 suara. Dan untuk pertama kalinya dia sadar sesuatu yang bikin kepalanya muter. Mungkin selama ini yang bikin penghuni kamar 208 gak betah, bukan karena yang di dalam terlalu kuat, tapi karena kamar itu berdiri tepat di tengah 2 sisi yang saling menahan. Kalau dinding itu runtuh, yang keluar belum tentu cuma 1. Retakan plester tiba-tiba rontok lagi. Sebagian tembok bagian bawah jatuh, membuka celah sebesar kepala anak kecil. Dari celah itu terlihat ruang sempit dengan sisa dinding gosong dan boneka hangus di lantai. Tapi ada yang beda sekarang. Boneka itu gak lagi tergeletak. Dia berdiri miring, bersandar di tembok, menghadap lurus ke arah lubang. Dika merinding. Dia tahu dia gak boleh diam lagi. Kalau dia cuma mundur, retakan itu akan terus melebar. Kalau dia biarkan, entah apa yang benar-benar keluar. Dengan sisa keberanian yang ada, Dika ambil lembaran kayu tipis bekas papan meja kecil di kamar. Dia dorong lemari lebih kuat ke dinding, menutup celah sebisa mungkin. Dari balik dinding terdengar suara kecil berubah jadi geraman rendah. Bukan lagi suara anak, tapi campuran 2 nada, seperti ada gema lebih berat mengikuti setiap kata. Jangan tutup. Dika dorong lemari dengan seluruh tenaga. Keringat dingin turun walau udara terasa beku.
Dari lorong suara berat itu terdengar lebih dekat, seolah berdiri tepat di luar pintu kamar. Bukan menggendor, bukan mengancam, tapi seperti menahan sesuatu dari sisi luar agar gak masuk lewat celah lain. Di detik itu Dika sadar satu hal yang paling mengerikan. Mungkin penjaga di lorong itu gak bisa masuk ke kamar. Mungkin batasnya hanya sampai pintu. Dan batas yang selama ini menjaga ruangan kecil itu cuma dinding tipis yang sekarang sudah retak. Retakan di balik lemari terdengar lagi, kali ini lebih keras. Kayu lemari seperti ditekan dari sisi lain. Tangan kecil muncul lagi dari celah. Kali ini lebih jelas. Kulitnya pucat, hampir abu-abu. Jarinya terlalu panjang untuk ukuran anak kecil. Dika langsung ambil lakban besar dari tasnya. Tanpa mikir panjang dia tampilkan papan kayu ke bagian retakan, lalu melilitnya dengan lakban sebanyak mungkin, menekan lemari ke dinding. Tindakannya mungkin gak permanen, tapi cukup untuk menghentikan celah terbuka lebih lebar. Begitu celah itu tertutup sementara, suara dari dalam berubah drastis. Tangisan lagi. Aku gelak, aku sendiri. Tapi di balik tangisan itu masih ada gema berat yang sama. Jam menunjukkan 2:07. Untuk pertama kalinya suara dari lorong gak menghilang setelah 2 menit. Ia tetap di sana, hening, seolah memastikan dinding itu tidak runtuh malam ini. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri, cahaya kembali. Lemari berhenti bergerak. Suara dari dalam melemah pelan-pelan sampai akhirnya hanya tersisa sunyi. Dika terduduk di lantai. Nafasnya berat. Dia sadar ini belum selesai. Celah sudah pernah terbuka, dan sesuatu di baliknya sudah tahu ada jalan keluar. Satu hal lagi yang bikin bulu kuduknya berdiri. Waktu dia menoleh ke pintu kamar, bayangan di bawah celah pintu bukan satu lagi. Kali ini hanya satu bayangan besar. Yang kecil tidak terlihat lagi di lorong. Seolah-olah yang kecil sudah memilih sisi lain. Pagi setelah malam retakan itu, Dika nggak langsung masuk kerja. Dia turun dengan wajah pucat dan langsung cari ibu kos. Kali ini dia nggak peduli mau dibilang halu atau lebay. Begitu ibu kos lihat lemari yang miring dan papan kayu dililit lakban di belakangnya, ekspresinya langsung berubah. Senyumnya hilang total. Dia nggak marah, justru kelihatan takut. "Kamu buka ya?" tanyanya pelan. Dika cuma angguk. Ibu kos duduk pelan di lantai kamar 208, memandang lemari itu seperti memandang sesuatu yang sudah lama dia hindari. Akhirnya dia cerita lebih banyak dari sebelumnya. Setelah kebakaran dulu, bukan cuma anak kecil yang meninggal. Ayahnya juga ditemukan tidak lama setelah itu, gantung diri di lorong lantai 2, tepat di depan kamar yang sekarang jadi 208. Orang-orang bilang dia nggak tahan rasa bersalah. Sejak saat itu, beberapa penghuni sering dengar langkah berat jam 2 pagi. Ibu kos dulu mengira itu cuma sugesti, tapi semakin sering kamar itu kosong cepat, dia mulai sadar ada pola. Yang di lorong itu mungkin ayahnya, katanya lirih. Yang di dalam, anaknya. Dika merinding. Jadi selama ini 2 bayangan itu bukan sekedar penjaga dan tahanan, tapi 2 sisa kejadian yang sama-sama belum selesai. Satu terkurung di ruang sempit, satu terikat di lorong tempat dia terakhir berdiri. Malam itu Dika tahu ini nggak bisa dibiarkan setengah-setengah lagi. Dinding sudah retak, lubang sudah pernah terbuka. Sesuatu di dalam sudah tahu rasanya hampir keluar, dan yang di lorong mungkin sudah capek menjaga sendirian. Jam menunjukkan 1:55 ketika getaran mulai terasa lagi. Bukan cuma dari lemari, dari lantai lorong juga terdengar langkah berat, tapi kali ini nggak berhenti di depan pintu. Langkah itu terus berjalan pelan sampai tepat di sisi luar dinding tempat ruangan kecil berada, seolah berdiri sejajar dengan lemari dari sisi luar bangunan. Jam 2 tepat, lampu nggak mati, tapi udara kamar langsung terasa berat seperti ditekan dari 2 arah. Lemari bergetar keras, lakban mulai terlepas sedikit demi sedikit. Papan kayu yang dipasang Dika terdorong dari dalam. Dari celah kecil yang kembali terbuka, suara kecil itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan minta izin. "Aku nggak mau sendiri lagi." Bersamaan dengan itu,
suara berat dari lorong terdengar sangat dekat, dan untuk pertama kalinya, gagang pintu kamar bergerak bukan ditekan dari luar, tapi seperti ditarik kuat. Klik keras terdengar, lalu daun pintu terbuka sendiri beberapa senti. Dika membeku, bayangan besar berdiri di ambang pintu. Tingginya samar, bentuknya nggak jelas, tapi jelas lebih padat dari kegelapan biasa. Dan berbeda dari malam-malam sebelumnya, sosok itu melangkah masuk ke kamar. Begitu ia masuk, lemari berhenti bergetar sesaat. Suara kecil dari balik dinding berubah jadi tangisan marah. "Jangan!" Kali ini nadanya bukan memohon, tapi seperti teriak. Sosok besar itu berdiri tepat di depan lemari. Suasana kamar seperti terbelah dua. Udara di satu sisi terasa dingin menusuk, di sisi lain terasa panas tipis seperti bekas api. Dika nggak bergerak. Dia cuma bisa melihat ketika papan kayu yang menutup retakan terlepas sepenuhnya. Celah terbuka lagi, lebih besar dari sebelumnya. Dari dalam ruang gelap itu, tangan kecil muncul lagi. Kali ini sampai pergelangan. Kulitnya pucat dan di baliknya terlihat bayangan lain bergerak cepat. Dan di detik itu, sesuatu yang gak pernah Dika dengar sebelumnya terdengar jelas. Suara berat itu berbicara lebih panjang. "Sudah selesai." Kalimat itu bukan ancaman, bukan juga marah, lebih seperti keputusan. Lemari tiba-tiba terdorong kembali ke dinding dengan keras tanpa disentuh siapapun. Retakan di plester runtuh, bukan membuka, tapi seperti ditekan dari dua sisi. Tangan kecil itu menghilang seketika. Dari dalam terdengar suara seperti sesuatu terseret menjauh ke dalam ruang gelap itu. Lalu sunyi. Sosok besar itu berdiri beberapa detik lagi di tengah kamar, lalu perlahan mundur ke arah pintu dan menghilang ke lorong. Pintu kamar menutup sendiri. Jam menunjukkan 2:06. Kamar 208 kembali diam. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi langkah patroli. Tapi Dika tahu satu hal yang bikin napasnya tetap berat. Yang barusan terjadi bukan sekedar penjagaan biasa, itu seperti perpisahan. Setelah malam ketika sosok besar itu akhirnya masuk ke kamar 208 dan berdiri tepat di depan lemari, semuanya berubah. Bukan berubah jadi normal seketika, tapi berubah jadi kosong. 2 malam berikutnya, jam 2 lewat tanpa suara apapun. Gak ada langkah di lorong, gak ada getaran di lemari, gak ada bisikan dari balik dinding. Kamar itu terasa seperti kamar biasa lagi. Justru itu yang bikin Dika agak sulit percaya. Ibu kos datang ke kamar pagi setelah kejadian itu. Begitu lihat retakan plester yang hampir runtuh, dia langsung panggil tukang. Tapi kali ini bukan cuma ditutup tipis, dinding itu dibongkar total. Bukan sampai tembus, tapi cukup dalam untuk memastikan ruang kecil itu benar-benar ditimbun semen padat sampai rata. Boneka hangus yang dulu terlihat dari celah, entah kemana. Dika gak pernah lihat lagi. Lorong lantai 2 juga terasa beda. Biasanya walau siang, suasananya agak berat. Sekarang terasa ringan. Tukang yang kerja di situ gak ada yang mengeluh aneh-aneh. Gak ada yang bilang merinding atau pusing seperti cerita lama ibu kos dulu. Dika akhirnya memutuskan pindah. Bukan karena takut lagi, tapi karena dia tahu kamar itu gak akan pernah terasa biasa buat dia. Waktu hari terakhir beres-beres, dia berdiri sebentar di tengah kamar 208. Lemari sudah berdiri normal lagi. Dinding rata. Cat baru masih terlihat lebih cerah dari bagian lain. Dia sempat berpikir, mungkin memang yang di lorong itu benar ayahnya. Dan mungkin yang di dalam ruangan kecil itu anaknya. 2 sisa kejadian yang terjebak di waktu yang sama. Satu terkurung, satu menjaga. Sampai akhirnya sesuatu harus memilih berhenti. Waktu Dika keluar kamar dan menutup pintu untuk terakhir kali, lorong benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang kosong. Beberapa minggu kemudian, kamar 208 disewakan lagi. Kali ini bukan mahasiswa, tapi pasangan muda tanpa anak. Ibu kos bilang semuanya berjalan normal. Tidak ada komplain, tidak ada pindah mendadak. Bahkan pasangan itu memperpanjang sewa sampai 6 bulan. Dika sempat merasa lega. Mungkin memang sudah selesai. Tapi satu hal kecil bikin dia tetap kepikiran. Suatu malam, sekitar sebulan setelah pindah, Dika bangun tepat jam 2 pagi di kos barunya. Tanpa suara apapun, tanpa gangguan. Cuma bangun begitu saja. Dia ambil HP dan iseng buka rekaman lama dari kamar 208.
Rekaman malam ketika dua bayangan pertama kali terlihat di bawah pintu. Dia perhatikan lagi dengan seksama. Bayangan kecil, bayangan besar. Dan baru malam itu, dia sadar satu detail yang dulu gak dia perhatikan. Bayangan besar itu tidak pernah berdiri menghadap pintu. Posisinya selalu sedikit miring, seolah berdiri di antara pintu dan sesuatu yang lain. Seolah melindungi bukan dari dalam, tapi dari arah lorong menuju kamar lain. Artinya, selama ini mungkin bukan cuma kamar 208 yang beresiko. Dika langsung matikan video itu. Dia gak mau lanjut berpikir terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, dia dengar kabar dari tukang galon lama. Kamar 208 memang normal sekarang. Tapi kamar 212, dua pintu dari ujung lorong, mulai sering kosong cepat. Penghuninya bilang tiap jam 2 pagi, ada suara langkah berhenti tepat di depan pintu mereka. Langkahnya berat, dan terdengar seperti seseorang sedang berdiri, menunggu. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.